belum? Itu kan sudah? Iya. Apa artinya itu? Allahumma hadza abduka ibnu abdaika haraja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri wa mahwalatihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbab fakiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad jinaka raghibina ilaika syufa'ana Allahumma in kana musinan fajidhu fihi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqi bi rahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa adzabahu wabsalahu bi qabrihi wa jabatil lawjatil arda an jambihi wa laqihi bi rahmatika al-amna min adzabika hatta tab'athu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hai Tuhanku, inilah hambamu dan anak dua hambamu, keluar ia daripada kesenangan dunia dan kesusahannya, keluasannya, dan yang dikasihinya dan dikasihinya di dalam kepada kalam kubur, kubur. Dan barang yang ia mendapat dengan dia padahal ia adalah ia naik saksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan engkau, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hambamu dan pesuruhmu, dan adalah engkau terlebih mengetahui dengan dia hai Tuhanku bahwasanya adalah ia, yakni adalah mayit ini turun di kita berhenti dengan dikau, dan adalah engkau yang terlebih baik tempat turun berhenti dengan dia. Jadi perhentian yang paling baik itu adalah perhentian kalau kita sudah meninggal ini, itu yang paling bagus. Artinya Nabi pernah mengatakan manusia itu jadi dalam keadaan mati, kita hidup itu dalam keadaan mati. Karena kalau sudah meninggal baru itu yang namanya hidup. Orang banyak kan kata sadar begitu sudah dikubur, dimasukkan dalam kubur, baru dia sadar. Mesti kayak orang guring juga dong kan, berbaya bangun hanya sadar, oh aku tadi tidur guring. Jadi perhentian yang paling baik yang itu adalah perhentian di hadirat Allah. Yalah. Wal akhiratu khairul laka minan. Dan engkau lah terbaik dan yang terlebih baik tempat turun berhenti dengan dia. Dan adalah ia jadi berkehendak kepada rahmatmu. Jadi orang yang meninggal itu sangat memerlukan rahmat. Apalagi bulan puasanya Allah Ta'ala merdekakan berapa setiap hari itu orang yang di kita dikubur, orang yang diadab Allah Ta'ala, malaikat itu dapat rahmat dengan berkat bulan puasa. Dan ada yang berkehendak kepada rahmat, dan engkau juga yang terlebih kaya daripada menyiksanya. Karena ampun Allah gawiannya, ulahannya tak terserah Allah Ta'ala. Hendak hendak kemana? Ayo, nangaran urusan Allah. Yalah. Dan sesungguhnya telah datang kepada kami akan dikau padahal gemar kami kepadamu, memohonkan syafaat bagimu. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat hanya di kita Allah, kecuali orang-orang yang diizini, yang diberikan memberikan syafaat. Para nabi-nabi, anbiya, para rasul, para ulama, para syuhada, itu mereka akan memberikan syafaat yang. Hai Tuhanku, jika ada ya orang berbuat kebajikan, dan mendoakan kisah orang mati hingga sudah masukkan ke kubur, maka tambahi olehmu akan kebajikannya itu, membahayakan. Dan jika ada ya orang yang berbuat kejahatan, maka ampuni olehmu daripada dosanya itu.
Ini nama meninggal nih, nabi nanya umpama dosanya ada ampunnya kan? Kalau terakhir kita banyak siang kebiasaannya rajin banyak siang terhadap orang yang meninggal tuh ishadu ala hadzal mayyit bil khairin, itu bagus banyak siang itu. Ada yang sebalik pada mau nyambut khair, walaupun kita tahu bahwasanya orang itu umpama kada baik, siapa tahu baik akhirnya kita tahu. Nah jadi mengucapkan khair aja kada mau, ya Allah baik bermodal kada, padahal pahalanya sangat banyak ya Allah. Dan dapatkan olehmu akan dia dengan rahmatmu. Rahmatmu itu akan ridhamu, dan peliharakan olehmu akan dia akan fitnah kubur dan siksa. Jadi pertama-tama yang kita hadapi kena adalah kubur, fitnah kubur, surangan berapa tahun kena di sana. Tapi bagi orang yang beriman, dia setelah didatangi malaikat apa? Mungkar. Nah, kalau dia sudah menanya kan, selesai. Dia tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Diluasakannya kubur kita tuh. Berapa? 70 hasta. Mau ada percaya berdahulu jabian. Api ngena aja dulu. 70 hasta orang bayang diluasakan. Batanyanya siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, apa imam engkau, agama apa engkau. Sudah selesai, maka tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin. Wah, kayak bapak pengantin guring nyaman, benarnya lah. Nah, sampai kena siapa yang meniup trompet itu siapa ya? Malaikat apa? Nah, malaikat Pak Kacil itu? Oh, Israfil. Karena malaikat itu sangat banyak, ada banyak lagi banyak. Tapi yang wajib kita ketahui ada berapa ya? 10. Nah, di antaranya malaikat yang kita yang meniup sangkakala itu. Nah itu siapa namanya tadi? Israfil. Kalau ya Adil. Israfil. Kalau sudah ditiupnya bangun. Bangun kayak seperti orang yang bangun di kepala. Jadi awal fitnah dalam kubur. Siapa hendak kubur itu terang, banyaki bersedekah. Siapa kubur itu hendak luas, ya Allah, banyaki berbuat ibadah kepada Allah. Dan luaskan olehmu baginya di dalam kuburnya, dan jauhkan, ranggangkan olehmu bumi itu daripada dua lambungnya. Nah jadi kalau orang beriman itu kada kipit nang seperti sa kubur nang pian lihat tuh ada karena diluasakan 70 hasta. Oh kayak apa aja nang dihiga itu kasih lah. Allah Ta'ala urusannya. Nah, padahal bila kipit saja soalnya luas. Dan pernah lah melihat barang kipit aja tapi luas. Nah, mana seperti kayapu yang ada di dalam sumur. Kalau kita lemparkan batu yang besar, yang kecil semuanya, ya semuanya kita masuk, becup masuk, rampit pulang ya lah.
Padahal di dalam itu luas ya. Jangan dikapit ya. Dua lambungnya. Kalau orang kaping langsung. Kalau orang yang kafir, orang munafik, lah masuk dalam kubur tuh ada pertanyaan lagi. Langsung dikapit bumi. Tersulisih ini. Bahunya nih, bahu yang kanan tak ke kiri, yang kiri tak ke kanan. Kadinya tersulisih lagi, linyah. Dikapit oleh bumi. Ini jauh bumi nang sombong. Nah, engkau benar berjalan di permukaan bumi, tidak ingat dengan yang menciptakan kami. Dan dapatkan olehmu akan dia rahmatmu, akan aman daripada siksamu, hingga engkau bangkitkan nanti kepada surgamu, hai Tuhan yang amat kasih sayang akan hambanya daripada segala yang kasih. Inilah doa mayit laki-laki yang besar. Adapun jika ada mayit itu perempuan, maka gantikan katanya abduka wabnuka, abdaika itu dengan amatuka. Wabintu abdaika. Dan jika ada mayit itu kanak-kanak yang kecil, maka baca olehmu kemudian daripada katamu, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina hingga fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ja'alhu faratan li abawahi wa salafan wa dukhran wa 'udatan wa tibaran wa syafi'an wa zakir bihi mawazinahuma wa afriqis sabra 'ala qalbihima wala taftinhuma ba'dahu ya wala tahrimhuma ajrahu. Hai Tuhanku, jadikan olehmu akan kanak-kanak yang mati ini mendahului ya akan ibu bapanya bagi bersedia maslahat di dalam akhirat. Mama kita tuh ada bisi anak, kakak kita atau adik kita meninggal, itu adalah menjadi kemaslahatan bagi orang tuanya, simpanan. Yang menurut cerita kanak-kanak iya kecil ya, anak-anak tuh meninggal belum balik, dia karena tidak mau masuk surga. Menurut cerita nunggu karena di pintu surga. Bila abahnya pada dayanya protes menanyakan kepada malaikat, nangis kayak bahkan akan najin abah mama. Lalu diceritakan si anak ini dimasukkan ke dalam surga karena maunya, karenanya menunggu orang tua. Dipadahkan abahnya ini lain tempat, umahnya nangis banget. Lalu disampaikan kepada Allah, ya Allah Ta'ala, ini anak ini kada mau lagi masuk surga, nah ini kada mau dibawain. Nah, mukadainya bertemu dengan abah dan mamanya. Oh janganlah karena kasih sayang dan rahmatku. Sudah, ambil hadiah abahnya. Jangan anaknya masukkan ke neraka, jangan. Abah mamanya bawa. Jadi untung benar siapa ada bisi anak, umpama kenabian Anda punya anak ya, kalau ada meninggal, itu adalah satu simpanan yang sangat baik. Jangan sedih. Umpama meninggal anak jangan sedih. Ya Allah, asal ada pabreknya aja masih lagi kau aja sama produknya. Ya lah. Abi ada berapa? 3 anak yang umur 3 bulan. Ada peralatan perlamiannya meninggal. Penuhannya. Nah itu dia menunggunya kita. Muflihah namanya, muflihah. Yang mendahului ia diam di dalam akhirat. Nah, ini masuk surga langsungnya. Dan pertaruhan ia di dalam akhirat ini karena jadi pertaruhannya sebagai jaminan ya bahasa kita lah. Dan jadikan olehmu kanak-kanak yang mati itu penjaga bagi ibu bapanya pula. Jaga untuk benar. Yang menurut cerita kita nih, Allah Ta'ala tuh sayangnya lawan kita melebihi daripada seorang ibu
yang sedang menyusui anaknya. Ibu tuh sang sayang banget kalau anak-anak kita lagi halus nih menyusui. Nang wayah apa aja sih guring bila kita bangun sini disusui sini. Melebihi daripada itu. Sayangnya Allah Taala kita ini melebihi daripada itu. Ya, kasih sayang Allah. Kadang anak yang mati itu penjagaan bagi ibu bapaknya dan jadi entibar ia daripada jadi memberi syafaat bagi ibu bapaknya. Untungnya ini jangan memberi syafaat, dia menolong. Sepatu kita menolong. Bila kita meninggal, dia meninggal kan ini madang sudah. Ya tadi kita mau dihaga malaikat supaya masuk ke surga, kita maunya nangis tuh bang. Ya pada juga kanak-kanak nangis kan. Coba lihat, kalau kanak-kanak nangis lagi bilang karena apa main-mainan aku blokopnya. Kalau perlu ambilnya dulu mainannya bayar kadang. Paksa bayar apa? Itu lebih subhanallah kasih sayang Allah Taala. Memberi syafaat kenanya memberi syafaat bagi ibu bapaknya dan berkat olehmu dengan dia akan neraca kedua ibu bapaknya. Subhanallah, si anak yang meninggal tadi itu menjadi kita berat timbangan terhadap ibu bapak asalkan ibu bapaknya sabar mengetahui Mengumumkan kepada seluruh peserta dakwah dan dewan ajatum bahwa tarik pertama telah selesai dan sekarang waktunya istirahat. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh peserta dakwah dan dewan ajatum bahwa tarik pertama telah selesai dan sekarang waktunya istirahat. Dan Tuhan kalimu akan sabar di dalam hatinya dalam hati ibu bapaknya, dan jangan engkau beri fitnah akan kedua ibu bapaknya itu, dan jangan engkau tegakkan akan keduanya akan pahalanya. Jadi beri keduanya itu disini pahala apa terhadap ibu bapaknya. Coba bukan kopian sedikit lagi. Lambat kopian lain. Nah, halaman berapa bed? Pohon 501. ya. Buka. Santai aja, gesak-gesak kan kalau kita kawar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumil darajat. Amin. Mana yang di atas ya? Dan sayudianya. Dan seyogianya hendaklah membanyakkan dalam wukuf di Arafah itu akan doa Sayyidina Al-Qadir alaihissalam. Apa doa lahir hadis? Ya man la yusjiluhu sya'nun an sya'nin wa la yusjiluhu sam'un an sam'in wa la tashtabihu alaihi al-aswat. Ya man la taghlibuhu al-masail wa la takhtalifu alaihi al-lughat. Ya man la yubrimuhu ilhaul mulihin wala tujzirhu mas'alatus sa'ilin adikna barda'afika halawata maghfiratika wa rahmatika. Ini dua Nabi Haidar. banyak ini. Hai Tuhanku, gitu kan. Hai Tuhan yang tiada membimbangkan akan dia oleh sesuatu pekerjaan daripada sesuatu pekerjaan, dan tiada membimbangkan akan dia oleh pendengaran daripada pendengaran yang lain, dan tiada diserupai atasnya oleh beberapa suara.
yakni tiada sama atasnya itu suara daripada suara yang lain. Banyak manusia ini kan ada tentang samanya. Ada rupa sama, ya kalau tapi suara beda. Beda kan? Ada dengan samanya kan sebenarnya ada dengan samanya. Umpama sama juga, pasti ada beda yang lain. Ada bedanya. Ini menunjukkan Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawa. Ya, kuasanya Allah Ta'ala menciptakan kan? Hai Tuhan yang tiada tersalahkan dia oleh beberapa banyak orang yang meminta akan dia. Karena tersalah. Sing banyak kan orang minta lawan sidin. Iyalah. Karena tersalah sidin menunjuk mana orang minta tadi mana kita bisa tersalah lah siapa yang memohon proposal mana nih. Nah teringat lagi kata Allah Ta'ala seperti itu. Dan tiada bersalahan atasnya sebab bersalah-salahan bahasa. Abang bahasa ini kan dunia ini kan banyak bahasa, bermacam-macam bahasa. Indonesia aja bahasa Indonesia banyak banget di Indonesia ini bahasanya. Di Banjarnya ada beberapa bahasa. Ada bahasa Malaysia, keluaran, ya Allah, ada bahasa kandangan, perantau, amuntai, ya Allah. Nah, amuntai, ya. Lain, ada biulan amuntai itu pemaparakan beda. Ada biul, alap 10. Muarwah guru ini nampak buban alap itu alap 10 di sini. Tahu lah alap 10. Tulisan alabi itu alabi yuk ya bio jadi alap 10. Nah, kita tulis alabi yuk. Sini nyambat alabi itu bukan alap 10 sih. Alabi ya kalau sini bangga alap 10 padahal alabi yuk. Ada kan alabi ini alabi itu asalnya Arabiu. Kenapa baca Arabiu? Ujar orang Tuhan ya bang, bijak juga kan adalah di situ banyak orang Arab, orang Arabiu banyak orang Arab, orang Arab. Nang wani maharam makan halal Arabiu. Boleh. Nah halal diharam makannya, soalnya yang tahu itik. Nyambung nih. Alabio itu pintar lah. Kalau dilawan Alabio. Meminta akan dia dan tiada bersalahan atas sebab bersalah-salahan bahasa. Hai Tuhan yang tiada menjemukan akan dia oleh orang yang membanyakkan meminta kepadanya. Kalau pemuyak Allah orang minta tuh, nah, muka hitam ya, ini pulang datang. Siapa gitu aja nang ngatok-ngatok tuh, nang rajin juga mau minyaknya nang ini aja. Nah, kalau Allah ada, semakin dia dipinta, semakin dia suka. Kan beda antara Allah Taala lawan manusia, wala manusia lawan hamba. Nah, bila hampir hendak ketujuh Allah Taala menikah, minta izin, minta di bulan puasa ini kita banyak berdoa, karena doa akan diijabahkan oleh Allah. Ya Allah. Nah, gitu. Dan tiada memarahkan akan dia oleh kebanyakan pinta orang yang meminta. Marah. Mungkin si hamba nih paling hebat dia pernah 100 kali umpama minta lawan si dinda 101-nya tuh bisa hilang si dinda sama arah lagi tuh bisa ambil langgan si dinda susunduk lawang sambil datang kita. Nah, Allah Ta'ala, hai Tuhanku, beri olehmu akan kami rasa sejuk maafmu. Oh, kalau Allah Ta'ala memaafi ya Allah, luar biasa. Allah minna sukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Sejuk maaf Allah. Tidak usah sejuk maaf Allah lah ya Allah. Nang itu aja tuh memaafkan kita. Oh, benar aku kan dimaafinya benar. Iyalah. Iya kan? Dulu aku di belakang kepada, nah ada sedikit lagi. Tapi dimaafkannya, oh masalahnya hatiku. Ya. Di mana senangnya ke sini bang? Beri olehmu akan kami rasa sejuk maafmu dan kami manusia
kami manusia. Dan sejuk maafmu dan manis jelas ampunan dan rahmatmu. Sejuk dan manis. Ini Melayu ini nyaman benar dibaca. Anak manusia ini salah sambat ya bisa nyala. Jadi beri kami kesejukan maafmu dan manis ampunan dan rahmatmu. Dan seugianya membanyakkan akan minta doa barang yang dikehendakinya di dunia dan akhirat. Ini di waktu kemarin di mana? Di Padang. Di Padang. Mudahan berkat kita membaca ini, mudahan jangan dimatikan Allah Ta'ala. Kecuali kita sampai kita menjajak padang Arafah. Beberapa kali, jangan sekali. Ya Allah, artinya sampai naik ya sekurang-kurang dinaiki haji lah. Amin. Jangan dapat lah. Jangan. Dunia karena tempat wukuf itu tempat yang mustajab garis biar supaya biar itu sugianya membanyakkan yang meminta doa barang yang dikehendakinya dunia dan akhirat karena tempat wukuf itu tempat yang mustajab dan waktu wukuf itu waktu yang mustajab lagi makbul dan lagi sunat mustajab makbul dan lagi sunat membanyakkan mengucap istighfar bagi dirinya dan bagi ibu bapaknya nyatakan tuh garisi jadi mana pulang haji kita kan membuka aja lagi nang apa nih gawian apa yang dikerjakan di waktu wukuf di Arafah oh ini minta ampun untuk dirinya ibu bapaknya dan bagi segala mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan dan suyugianya ia bersungguh-sungguh meminta doa. Jujur kita kalau perlu menangis di sana keluarkan air mata. Kalau kada mau menangis, hendak akan menangis, nya boleh. Kita ini disuruh menangis, berdoa disuruh menangis. Bila kada hendak menangis, hendak akan apa cara hendak menangis? Bang, emang nyatakan apa? Nangis. Asa ada keluar air mata. Kalau sudah diwakuf di Arafah itu mengeluarkan air mata, kemudian disapuakannya ke awak-awaknya itu sebagai tanda di kita bukti kita di negeri akhirat. Suyugianya membesarkan dia akan pinta karena tiada besar sesuatu kepada Allah Ta'ala. Jadi bersungguh-sungguh di sini, suyugianya bersungguh-sungguh meminta doa. Dan suyugianya membesarkan ia akan pinta karena artinya banyak minta di sana. Udah aku sebentahun tulak naik haji. Bila kada tulak kita pahala haji bareng dapat gitu. Pinta karena tiada besar sesuatu kepada Allah Ta'ala. Membesarkan ia akan pinta karena tiada besar sesuatu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala tuh pintaan kita namanya sedikit. Itu maksudnya. Kita nih minta apa aja, jangan minta nang sedikit. Saya ngatakan ya berguru ya Allah. Mintalah rezeki yang banyak tapi halal. Jangan minta rezeki sedikit tapi gak ada halal. Jadi menyuruh tuh. Minta cari rezeki yang banyak tapi halal. Jangan mencari rezeki yang sedikit tapi haram. Cari nang halal tapi banyak ini bahasa sedikit. Ini sama, kalau kita minta kepada Allah Ta'ala sangat banyak, itu bagi Allah Ta'ala adalah sedikit saja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. اللهم ارزقنا الاخلاص لما ذكرنا والاسناد اللهم بالعلم في نفسي في جنة برحمتك اللهم انا نشكر رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك يا كريم يا رحيم يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي اللهم صل وسلم صلوا على وبارك عليه سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك